Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Hamzan Wadi Menyapa. Hamzan Wadi Menyapa merupakan program bincang-bincang untuk mendekatkan Universitas Hamzan Wadi dengan masyarakat luas. Apa kabar generasi gemilang? Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode Hamzan Wadi Menyapa kali ini, kita akan berbincang-bincang mengenai salah satu program studi yang ada di Universitas Hamzan Wadi. Kira-kira program studi apa ya? Oke, jadi pada kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai program studi pendidikan biologi yang ada di Universitas Hamzan Wadi. Saya Dina Usatun Hasanah dalam beberapa menit ke depan akan menemani generasi gemilang sekalian tentunya untuk berbincang-bincang mengenai Universitas Hamzan Wadi. Seperti biasanya saya tidak sendiri, kali ini saya ditemani oleh salah seorang dosen di Universitas Hamzan Wadi dan beliau adalah koordinator program studi pendidikan biologi yaitu Bapak Dr. Muhammad Hairul Wazni MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya, oke. Jadi teman-teman sekalian, kita akan berbincang-bincang bersama beliau nantinya selaku koordinator program studi pendidikan biologi. Sudah bersemangat dan siap sekali kelihatannya Bapak ya pada kali ini. Siap. Oke. Jadi Bapak, kita akan menyapa nih adik-adik dan teman-teman generasi gemilang sekalian. Mungkin untuk mengawali bisa Bapak jelaskan terkait dengan visi atau misi dari program studi pendidikan biologi yang ada di Universitas Hamzan Wadi. Baik, terima kasih sebelumnya sebagai program studi pendidikan biologi yang sudah 31 tahun berdiri berdasarkan SK pendirian program studi 0331-1990 tanggal 1 Mei 1990. Biologi pada saat ini memiliki visi harapannya nanti tahun 2025 akan menjadi program studi unggul yang akan nanti mencetak manusia dengan sumber daya manusia yang basisnya adalah entrepreneurship, kemudian berdaya saing global, termasuk berbudaya santri, karena visi kita di Lombok Timur ya, yang harapannya nanti sambil kuliah mahasiswa kita bisa sambil ngaji. Kita ada program yang kerjasama dengan Mahat Mahadah yang insya Allah tidak akan mengganggu perkuliahan formalnya yang dia berada di program studi biologi ini. Oke. Mungkin juga bisa dijelaskan Bapak terkait dengan gambaran singkat sejarah dari Prodi Pendidikan Biologi yang ada di Universitas Hamzan Wadi. Baik, seperti yang kita sampaikan tadi, 31 tahun program studi biologi ini sudah berdiri. Yang tadi sudah kita sampaikan berdasarkan SK nomor 0331 tahun 90 itu, dengan dinamikanya alhamdulillah sampai saat ini mahasiswa kita, output yang sudah kita hasilkan di program studi biologi ini sudah rata-rata sudah bekerja baik sebagai guru profesional maupun sebagai laboran ya, yang ada di sekolah, termasuk juga banyak yang sudah menjadi entrepreneur yang berhasil di masyarakat, artinya setelah tamat di program studi pendidikan biologi ini. Kenapa cetakan kita ke sana? Jadi pada kurikulum pendidikan biologi ada beberapa mata kuliah yang mendukung bagaimana output itu bisa kita hasilkan. Misalnya untuk entrepreneur, misalnya kita sudah menyediakan atau sudah ada mata kuliah pendukung untuk itu. Misalnya ada wirausaha biologi, ada keterampilan biologi, kemudian ada etnobotani, ada bioteknologi, itu yang bisa mendukung setelah keluar dari sini. Harapannya nanti mahasiswa itu bisa menjadi entrepreneur yang handal, termasuk juga misalnya untuk menjadi laboran yang
memiliki wawasan yang luas ya, yang memahami tentang laboratorium. Kita sudah menyiapkan mata kuliah pendukung. Misalnya kita punya mata kuliah metode lab ya, dari metode lab dasar, kemudian metode lab lanjut, termasuk manajemen laboratorium. Itu kita siapkan mata kuliahnya yang bisa mendukung dia menjadi seorang laboran yang handal. Artinya kalaupun misalnya ya, karena harapannya memang menjadi guru yang profesional, tapi dinamika sekarang ya, tuntutannya tidak hanya ke sana, dia juga bisa menjadi seorang laboran yang memiliki wawasan dan pengetahuan tentang laboratorium di sekolah. Oke, tadi sempat Bapak sebutkan bahwa divisi ya kalau tidak salah, bahwa membentuk entrepreneur juga. Apakah ini menjadi sebuah konsekuensi dari bentuk up to date-nya pendidikan biologi di Universitas Hamzah Anwadi menyediakan kurikulum demikian, Bapak? Iya, jadi sejak 2008 sebenarnya kurikulum biologi itu sudah kita antisipasi terhadap perkembangan zaman ini, bahwa ke depan mahasiswa kita tidak hanya menjadi guru profesional saja karena tuntutan perkembangan zaman yang banyak persaingan ya, banyak produk lain yang kita juga tidak pungkiri yang mengeluarkan program studi yang sama di perguruan tinggi lainnya. Jadi kita sudah antisipasi bagaimana output yang nantinya akan kita keluarkan itu juga tidak cukup atau tidak hanya sebagai guru profesional ya. Dia juga nanti kalau misalnya tidak bisa menjadi guru profesional ya, harapan kita seperti tadi, dia menjadi seorang entrepreneur yang berhasil di masyarakat. Berarti ada alternatif lain yang juga disediakan oleh program studi Bapak ya, selain menjadi guru profesional? Benar, jadi alternatif lain selain menjadi guru profesional sudah kita siapkan itu. Baik, tadi sepertinya juga sudah diberikan clue nih sedikit oleh Bapak, apa saja sih mata kuliah yang akan dipelajari di pendidikan biologi. Tapi mungkin bisa dijelaskan lagi nih Pak lebih detail, karena mungkin adik-adik kita yang sebentar lagi akan masuk kuliah dan memilih untuk mengambil jurusan pendidikan biologi ini ingin tahu, apa sih yang kita pelajari di biologi, apakah benar isinya biologi itu semuanya hafalan saja atau bagaimana Bapak, bisa diberikan gambaran? Baik, terima kasih. Jadi selama ini ya, IMIK yang disampaikan ya, atau yang diterima informasi oleh khususnya ya yang akan masuk di program studi pendidikan biologi itu, kalau di biologi itu banyak hafalan Latin misalnya ya, tetapi itu hanya mata kuliah tertentu, dan saya kira terlalu apa ya kalau berbicara hanya menghafal itu. Kita bukan ke sana pikirannya, tetapi bagaimana nanti menjadi seorang guru yang profesional ya, menjadi seorang guru yang bisa saja nanti menjadi laboran, yang menjadi orang yang seperti kita katakan tadi ya, entrepreneurship yang handal, yang berhasil ya, yang sudah mengecam pendidikan di biologi ini. Jadi jangan khawatir ya, bahwa yang dipelajari di biologi ya tidak hanya melulu menghafal bahasa Latin ya, baik hewan maupun tumbuhan, tetapi jauh lebih apa ya, untuk hal-hal yang lain yang nanti akan menuntut kita ya menjadi guru profesional. Itu yang menjadi apa namanya, bagaimana biologi itu yang dipelajari itu. Saya kira itu. Jadi jangan khawatir ya pada mahasiswa yang nanti pikirannya mau masuk ke biologi ya, nanti khawatir dengan bagaimana menghafal bahasa Latin ya, kemudian hal-hal yang kira-kira nanti memberatkan untuk itu, saya kira pikirannya tidak harus ke sana. Oke, jadi bisa dikatakan lebih luas dari itu Bapak ya, tidak hanya sekedar menghafal ya. Tidak hanya sebatas hafalan Latin ya tadi.
Ya, kalau tadi sudah dijelaskan oleh Bapak terkait dengan gambaran apa sih yang akan dipelajari, mungkin bisa juga kita diberikan gambaran Bapak. Fasilitas apa sih yang ada di Pendidikan Biologi Universitas Hamzanwadi yang dapat menunjang nih proses belajar mengajar yang ada di sini, terutama untuk mendukung berlangsungnya proses sains mungkin Bapak, karena kita di bidang sains. Terima kasih. Jadi di program studi biologi ya, selain dukungan dari ruang belajar yang standar ya, kemudian karena ini tuntutan untuk menjadi guru profesional juga diperlukan ruang micro teaching yang juga standar ya. Kita juga memiliki laboratorium yang lengkap ya untuk mendukung bagaimana output ya untuk mahasiswa ke depan setelah selesai di Hamzanwadi ini. Termasuk juga di program studi pendidikan biologi ya, kita punya kebun percobaan sekaligus kebun penelitian kepada mahasiswa yang tidak hanya nanti pada saat penelitian dia meneliti tentang pendidikan ya. Di biologi ini bisa saja dia meneliti tentang pertanian ya, tentang lingkungan ya, yang lebih luas dari itu. Artinya tidak hanya kepada proses pembelajaran yang ada di sekolah ya, tetapi juga lingkup yang lebih luas untuk dia diteliti. Kita sudah siapkan sarana prasarana itu yang insya Allah ya sebagai memenuhi syarat untuk bisa dilakukan tempat penelitian, dan sudah sekian lama ya ini sudah kita siapkan ya, sehingga insya Allah ya untuk output yang bisa nanti diharapkan untuk menghasilkan hasil yang baik ya terhadap proses yang tadi terhadap sarana prasarana pendukung ya, insya Allah di program studi biologi sudah standar. Artinya sudah ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai standar begitu Bapak ya. Ya, selanjutnya nih Bapak, kalau berbicara terkait dengan akreditasi, karena ini kan salah satu poin yang juga mungkin dilihat oleh adik-adik kita calon mahasiswa yang ingin memilih prodi pendidikan biologi, akreditasinya apa sih gitu Pak? Baik, biologi ya, akreditasi terakhir kita tahun 2016 ya, dan alhamdulillah dalam akreditasi SK 2624 ya tahun 2017 SK-nya, biologi itu memperoleh nilai baik sekali dengan skor 351. Artinya kalau menggunakan aturan sekarang ya, standar skor akreditasi unggul namanya yang dulu bisa A itu, kita tinggal menempuh sekitar mencari 15, itu artinya 366 baru bisa kita memperoleh nilai unggul itu. Jadi pada tahun 2017 ya, sesuai dengan SK yang saya sebutkan tadi itu, biologi itu sudah memperoleh skor 351. Jadi tinggal sedikit lagi ya, kalau misalnya ya kita nanti di tanggal 18 Agustus 2021 ini ya, akreditasi kita bisa berakhir ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa reakreditasi ya, mudah-mudahan 16 itu bisa kita peroleh untuk bisa memperoleh yang lebih baik lagi berarti Bapak ya. Kategori unggul kalau yang aturan. Ya, jadi akreditasi dari Pendidikan Biologi Universitas Hamzanwadi saat ini baik sekali baik ya sekali. Pak ya. Jadi jangan khawatir ya, di biologi ini sudah standar ya, karena nilainya 351, kategorinya adalah baik sekali. Bapak, kita tahu bahwa pendidikan biologi ini salah satu output utama lulusannya kan akan menjadi guru profesional Bapak ya. Nah, sedangkan persaingan saat ini sangat ketat nih Bapak, dan tidak hanya Universitas Hamzanwadi saja yang menyediakan program studi untuk pendidikan biologi. Bagaimana kemudian program studi pendidikan biologi mempersiapkan lulusannya mempunyai daya saing yang baik di luar sana Bapak? Ya, terima kasih. Jadi untuk dimaklumi karena situasi memang pandemi sekarang ini, sebelumnya di program studi biologi ini proses pembelajaran yang kita pakai justru kita menggunakan program dengan model lesson study ya. Di lesson study itu sudah bahwa mencerminkan
situasi yang sekarang ini harapannya pada kurikulum 2013 misalnya ya, di mana harapannya itu adalah student center. Inilah yang menggambarkan student center itu lesson study, karena lesson study itu nanti ada kegiatan plan, dusinya ya, ada perencanaan, ada kegiatannya dan ada refleksi, dan itu sangat amat melibatkan mahasiswa, tidak hanya dosen ya. Jadi sangat amat melibatkan mahasiswa yang di mana mahasiswa itu terlibat langsung terhadap kegiatan proses belajar mengajarnya, malah mulai dari perencanaannya sampai kepada refleksi. Jadi terhadap proses kita sudah lakukan ya dengan metode itu ya. Jadi itu mencerminkan bahwa student center menjadi amat sangat penting untuk kita laksanakan. Artinya ada pengalaman unik ya yang didapatkan oleh mahasiswa juga selama proses belajar mengajarnya di dalam kelas bersama dosen, begitu Bapak? Benar, jadi harapannya proses yang sudah dilaksanakan pada saat studi ini ya nanti bisa pada saat menjadi alumni atau sudah bekerja di pendidikan misalnya menjadi guru profesional itu bisa diterapkan. Dan seperti tadi itu tuntutannya adalah student center, itu artinya yang aktif itu adalah siswanya. Oke, baik Bapak. Kalau berbicara nih Bapak, kembali kita berbicara prospek dunia kerja. Walaupun tadi sudah dijelaskan di awal bahwa tidak hanya menjadi guru profesional, tapi juga ada alternatif-alternatif lain. Tapi kalau misalnya saya bertanya kepada Bapak nih, sebagai salah satu pendidik juga di pendidikan biologi, prospek pendidikan biologi ini ke depan bagaimana sih Bapak gitu, khususnya di daerah kita di Lombok dan di NTB secara umumnya Bapak? Baik, jadi seperti sudah kita sampaikan tadi, antisipasi untuk misalnya tidak hanya sekali lagi menjadi guru yang profesional, kita sudah antisipasi mahasiswa, output dari mahasiswa ini bisa ke depan menjadi seorang entrepreneur, dan banyak sekali alumni kita yang sudah berhasil di bidang itu karena sarana prasarana itu sudah kita siapkan di awal ya, termasuk untuk pembuatan jamur tiram misalnya ya, kemudian bagaimana mencangkok ya, bagaimana menempel, bagaimana melakukan ovolasi, bagaimana untuk yang lainnya ya, sehingga harapannya ya setelah ini dia bisa eksis, kalaupun ya sekali lagi kalaupun tidak menjadi guru profesional ya, dia bisa menjadi seorang entrepreneur tadi, termasuk juga ya karena mata kuliah yang kita tawarkan pendukung sebagai laboran yang memiliki wawasan yang bagus ya terhadap laboratorium, juga sudah kita siapkan mata kuliah yang mendukung untuk itu. Oke, jadi bisa dibilang Universitas Hamzanwadi di jurusan pendidikan biologi ini sangat mempersiapkan dengan baik kemungkinan-kemungkinan lain gitu Bapak. Betul, yang bisa jadi saja tidak hanya menjadi guru ya, bisa jadi menjadi alternatif lain yang nanti bisa eksis untuk menjadi pekerjaannya di. Dan sudah dibuktikan juga oleh alumni-alumninya ya Bapak, benar ya? Banyak sekali mahasiswa kita yang sudah berhasil ya di bidang entrepreneur tadi, misalnya di jamur ya, kita tahu banyak sekali mahasiswa yang sudah mengembangkan usaha itu dan sangat-sangat berhasil saya kira. Oke, kami rasa sudah cukup jelas gambaran yang diberikan oleh Bapak terkait dengan program studi pendidikan biologi yang ada di Universitas Hamzanwadi. Untuk mengakhiri ini Bapak, sesi kita pada kali ini, mungkin Bapak bisa memberikan closing statement untuk adik-adik kita terutama yang mungkin sudah wanti-wanti dari jauh ingin memilih pendidikan biologi sebagai jurusan ketika mereka kuliah nantinya. Silakan Bapak diberikan closing statementnya. Baik, untuk generasi gemilang. Saya sebagai Kaprodi Pendidikan Biologi ya, yang baru ini di SK-kan ya, berharap kepada para mahasiswa baru ya, utamanya ini silahkan menempuh kuliah ya di program studi pendidikan biologi Universitas Hamzanwadi ya. Apalagi kita ini kalau aturan standarisasi kuliah ya, kita sudah
baik sekali ya, terbukti dengan hasil akreditasi kita yang skornya lumayan tinggi ya, 351 ya. Artinya secara nasional ya kita sudah cukup baik ya, dan silakan harapan kita bisa bergabung ya bersama kami di program studi pendidikan biologi. Kami tunggu ya. Oke, ditunggu ya Bapak ya. Ya, jadi generasi gemilang sekalian, tadi sudah kita dengarkan bersama paparan dari narasumber terkait dengan program studi pendidikan biologi yang ada di Universitas Hamzanwadi. Dan demikian tadi perbincangan kita bersama Bapak Dr. Muhammad Hairul Wazmi MPD selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatan dan waktunya telah berbincang-bincang bersama kami. Untuk generasi gemilang semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Hamzanwadi Menyapa yang akan hadir setiap Senin, Rabu, dan Sabtu di semua sosial media Universitas Hamzanwadi. Kalian juga bisa share video ini kepada teman-teman kalian atau seluruh sosial media yang kalian punya. Di masa pandemi ini kami terus mengingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan diri, menjaga kesehatan, dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.